Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wukas channel yang menceritakan sebagian kecil kisah-kisah yang terjadi di alam gaib. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wukas channel hanya merangkum liputan-liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG yang diupload ke media YouTube sekitar 1 tahun yang lalu. Agar tidak ketinggalan liputan terbaru Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG, silakan subscribe channel YouTube beliau yang link channel YouTube-nya admin lampirkan di deskripsi video ini. Dan bagi sahabat syiar yang berminat membeli pernak-pernik SDG, parfum, serta berbagai macam produk lainnya, bisa mengikuti Instagram SDG Store atau bisa juga pesan langsung via WhatsApp ke nomor yang tertera di gambar berikut ini. Dalam video kali ini merupakan rangkuman liputan Ustadz Hakim Bawazir di wilayah Bekasi. Liputan kali ini dikhususkan untuk berdialog dengan Rahyang Jaya Dharma tentang peristiwa tertangkapnya Rahyang Jaya Dharma di Pantai Cipatujah. Dan langsung saja mediator yang bernama Sadi Pamungkas dipersiapkan untuk dirasuki Rahyang Jaya Dharma. Setelah masuk ke tubuh mediator, Rahyang Jaya Dharma bercerita bahwa selepas dirinya diselamatkan di Pantai Cemoro Sewu waktu itu, dia pergi ke Gunung Lawu terlebih dahulu sebelum pulang ke Gunung Halimun. Dirinya pergi ke Gunung Lawu atas perintah dari Panglima Gunung Lawu, yaitu Rahyang Adarma Angkusdikara. Rahyang Jaya Dharma bercerita bahwa sebenarnya tertangkapnya dia di Pantai Cipatujah saat itu hanyalah sebuah strategi. Itu semua berawal saat Rahyang Jaya Dharma berbicara kepada bapaknya, yaitu Sang Hyang Astadewa, bahwa dia ingin masuk ke Kerajaan Laut Selatan untuk bertemu saudari kembarnya. Lalu Sang Hyang Astadewa memerintahkan kepada Rahyang Jaya Wisesa agar membuat strategi supaya Rahyang Jaya Dharma bisa masuk ke Kerajaan Laut Selatan. Rahyang Jaya Wisesa memerintahkan kepada Wanarayuda dan dilanjutkan Wanarayuda menugaskan Jalapati beserta anak buahnya untuk menangkap Rahyang Jaya Dharma. Karena Jalapati masih termasuk salah satu panglima dari Kerajaan Laut Selatan. Namun Jalapati tidak tahu menahu tentang strategi itu. Dia hanya tahu bahwa dia diperintah oleh Wanarayuda untuk menangkap Rahyang Jaya Dharma lalu diserahkan kepada Ratu Laut Selatan. Dengan bermodal sebuah informasi tentang kelemahan Rahyang Jaya Dharma, yaitu di pinggang sebelah kiri, maka berangkatlah Jalapati untuk menangkap Rahyang Jaya Dharma. Informasi tentang kelemahan Rahyang Jaya Dharma itu disampaikan oleh Rahyang Jaya Wisesa kepada Wanarayuda lalu diteruskan kepada Jalapati. Lokasi Pantai Cipatujah tidak jauh dari hutan Sancang, dan saat kejadian malam itu Rahyang Jaya Dharma sengaja memanggil anaknya Maung Belang yang saat itu berada di hutan Sancang untuk bermain-main di sekitar Pantai Cipatujah. Tidak lama kemudian pasukan Jalapati menangkap anaknya Maung Belang, melihat cucunya ditangkap pasukan siluman kera, seketika Aki Lodaya berusaha mengejar. Karena Aki Lodaya juga tidak tahu menahu tentang strategi yang dibuat oleh Rahyang Jaya Dharma itu. Maung Belang merupakan menantu dari Aki Lodaya, sedangkan kakak ipar Maung Belang adalah ibunya Si Bodas. Jadi secara tidak langsung, Si Bodas merupakan keponakan dari Maung Belang. Rahyang Jaya Dharma juga bercerita bahwa Pangeran Srindoyo berada di Kerajaan Laut Selatan karena memang ditugaskan oleh Sang Hyang Astadewa untuk menjaga saudari kembar Rahyang Jaya Dharma. Saudari Rahyang Jaya Dharma itu bernama Dewi Angin-Angin yang juga merupakan murid dari Pangeran Srindoyo. Dewi Angin-Angin berwujud elang yang berwarna putih, sedangkan Pangeran Srindoyo berwujud burung sriti. Dan kini setelah tanda milik Pangeran Srindoyo hancur, maka Dewi Angin-Angin seorang diri di Kerajaan Laut Selatan. Selepas kejadian di Pantai Cemoro Sewu waktu itu, Pangeran Srindoyo berada di sebuah candi yang bernama Candi Boko di bawah perlindungan Rahyang Adarma Angkusdikara. Abah Hakim juga bertanya tentang pertanyaan Hari Subagio, yaitu siapa itu Rahyang Joyo Samudro. Dan Rahyang Jaya Dharma bercerita bahwa Rahyang Joyo Samudro adalah saudara kembar Pangeran Srindoyo. Sebelumnya mereka berdua sama-sama berada di Kerajaan Laut Selatan. Dan Rahyang Joyo Samudro lah yang membantu Pangeran Srindoyo saat menghancurkan tabir penyelimut Rahyang Jaya Dharma di lokasi Pantai Cemoro Sewu. Sebenarnya banyak pertanyaan Abah Hakim kepada Rahyang Jaya Dharma tentang bagaimana perjumpaan dengan Ratu Kidul. Bagaimana reaksi Nyi Roro Kidul saat bertemu Rahyang Jaya Dharma, dan juga beberapa pertanyaan lainnya. Namun Rahyang Jaya Dharma seolah enggan menceritakan itu semua dengan berusaha mengalihkan pembicaraannya dengan Abah Hakim. Mungkin begitulah adab alam goib, tidak semua bisa diceritakan kepada bangsa manusia. Demikianlah rangkuman liputan Abah Hakim saat secara khusus berdialog dengan Rahyang Jaya Dharma perihal strateginya saat ingin masuk ke Kerajaan Laut Kidul.
Untuk cerita selengkapnya ada di channel YouTube Ustadz Hakim Bawazir yang link videonya admin lampirkan di deskripsi video ini. Terima kasih.